Halo semuanya, kembali lagi di ibadah online Live Kids. Yeay, kasih tepuk tangannya dong. Wow. Gak nyangka akhirnya Cimima bisa menyapa adik-adik di ibadah online kali ini. Oke, kalau gitu siapa ya di sini yang udah gak sabar untuk ibadah online kelas Madya? Angkat tangan dan bilang saya. Kurang semangat. Coba siapa yang udah gak sabar untuk ibadah online kali ini? Angkat tangan dan bilang saya. Wow, good job. Pertahankan semangatnya karena kita bentar lagi akan nyanyi bareng-bareng sama-sama. Oke? Kalau gitu sekarang sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh menyertai kehidupan kami sepanjang seminggu ini. Kami bersyukur juga kalau kami boleh bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, pimpin kami Bapa ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyentuh satu persatu kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan ibadah online kali ini. Biarlah hatinya mereka terus dijamah Tuhan, hati mereka diberikan sukacita dan hati mereka pun dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami dan biarlah Tuhan disenangkan dalam setiap pujian, penyembahan dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu, siapa yang udah nggak sabar untuk nyanyi buat Tuhan? Ya, ingat kalau nyanyi, kalau praise and worship biasanya kalau di kelas gitu kan ya, harus ekspresif. Kalau tepuk tangan harus tepuk tangan yang kenceng. Kalau nyanyi suaranya harus yang keras. Oke? Kalau gitu. Nah, tapi kali ini bukan cuma Cici yang akan memandu adik-adik untuk nyanyi, tapi Cici akan ditemani oleh Koko dan Cici Live Kids yang lain. Oke? Let's get it. Ada Koko dan Cicinya kan? Iya, jadi makin semangat kita memuji Tuhan. Let's go anak Madya, bangkit berdiri. Kita mau gerakin tubuh kita mau kasih tepuk tangan yang lebih kencang. Lagi fokus suaranya buat Tuhan. Ini sama-sama. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Janjimu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. One, two, three, let's go. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Janjimu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Mulia namamu Yesus. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To
To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. sama-sama ya. Ho oh. Oh oh, oh oh, oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, oh oh, mulia namamu. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan apa? Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Yeay. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Sekarang adik-adik kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Dia, karena kita mau siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita akan nyanyikan satu lagu ini ya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianku. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Sebab karena pengorbananmu Tuhan, Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. sama-sama angkat tangannya adik-adik. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganmu Kau pun tahu.
Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, Jesus. Thank you. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Semua adik-adik, tundukkan kepala kita, arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah puji yang tadi kita nyanyikan tadi boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, boleh menjadi doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kekurangan kami Engkau tahu Tuhan. Kami nggak perlu khawatir pada apapun juga, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Perkatakanlah sesuatu Tuhan terhadap kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menonton ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan yang pimpin Tuhan Yesus, Tuhan yang bukakan setiap hati, bukakan setiap pemikiran yang ada Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini boleh menjadi remah dalam kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang udah gak sabar untuk dengan kebenaran firman Tuhan? Wow, pastinya kan. Nah sekarang adik-adik juga pasti sudah mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan tuh perlengkapan pentingnya saat kita dengerin firman Tuhan. Karena kan nanti saat Cici kasih ayat firman Tuhan, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Saat Cici bagikan poin-poin pentingnya, adik-adik bisa catat. Oke? Sip. Nah sekarang sudah ready semua? Nah sekarang Cici mau tanya, siapa yang kemarin masih ingat ibadah minggu lalu tuh menceritakan firman Tuhan tentang apa? Ya betul, tentang pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi kita nggak cuma sekedar jadi pendengar firman Tuhan saja, tapi mau punya semangat untuk melakukan firman Tuhan tentunya. Kalau jadi pendengar saja berarti cuma tahu, cuma dengar, lalu kemudian lupa. Karena kita nggak pernah ngakuinya, kita nggak pernah berlatih untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, kita tahu, kita dengarkan baik-baik, lalu kita
lakukan firman Tuhannya sesuai dengan arahan di firman Tuhan tersebut, maka kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang bertumbuh. Nah, mau lanjutin nih dari ibadah minggu lalu. Di ibadah kali ini, Cici mau ceritain dan mau bagikan sesuatu sama adik-adik. Kalau adik-adik, siapa yang pernah di sini merasa bahwa hidupnya fine-fine aja, hidupnya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja? Ada? Jadi sepanjang kehidupan adik, ada yang nggak pernah yang namanya ngalamin masalah? Pastinya adik-adik semua pernah ngalamin yang namanya masalah, ya nggak? Betul kan? Cici juga pernah ngalamin masalah. Nah, tapi walaupun kita ngalamin masalah, ada yang membedakan antara orang-orang yang hidupnya mengenal Tuhan sama orang-orang yang hidupnya tidak kenal Tuhan. Apa sih, Ci, yang membedakannya? Ya, yang membedakannya adalah respon hati. Katakan respon hati. Ya, betul, respon hati. Kalau anak-anak Tuhan, dia memiliki gaya hidup di mana ketika punya masalah, dia nggak akan mundur, nggak akan cepat menyerah. Tetapi kalau untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, respon hatinya bisa jadi berbeda-beda. Ada yang ketika ketemu kesulitan, merasa nggak mampu dan nggak sanggup, mereka mundur. Lalu kemudian ketika mereka ngalamin kesulitan dan masalah, mereka apa? Mereka mulai mengeluh, mereka mulai kecewa, mereka mulai marah. Nah, sekarang yang Cici mau bagikan ke adik-adik dan mau tanyakan ke adik-adik, jadi pertanyaan perenungan bersama-sama, apakah kita mau jadi orang-orang yang saat masalah datang, kita mau terus tetap maju dan gak menyerah, atau jadi orang-orang yang ketika ketemu kesulitan, jadi orang yang gampang menyerah? Nah, pilihannya ada di tangan adik-adik. Oke. Kalau gitu, siapa yang di sini pengen jadi orang-orang yang terus maju dan gak menyerah? Angkat tangannya. Nah, pastinya semua adik-adik pengen kan jadi orang-orang yang punya semangat untuk terus maju. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, pengen terus maju. Nah, sama Cici juga pengen. Kalau gitu, kita belajar yuk dari satu tokoh ini. Oke? Tokoh ini adalah Nehemia. Katakan Nehemia. Ya, betul, Nehemia. Nah, siapa sih Nehemia itu, Ci? Nehemia itu adalah seorang juru minuman raja. Raja Artasasta namanya. Nah, Nehemia ini adalah seorang bangsa Israel, tapi ketika dia jadi juru minuman raja, dia itu pindah. Tidak berada di negerinya sendiri, tidak berada di bangsa Israel, tapi dia ada di negara asing, negara yang tidak kenal Tuhan. Nah, pada suatu kali, Nehemia itu mendengar kabar buruk, yaitu tembok Yerusalem, tembok bangsanya itu hancur. Baik Allah hancur, bangsa Israel pun juga menderita, menjadi tawanan dan budak dari bangsa-bangsa asing lainnya. Wow, itu sangat kacau banget deh pokoknya. Akhirnya dari peristiwa tersebut, Nehemia pun menjadi susah hati, sedih hatinya. Nah, kenapa sih kok Nehemia bisa ngalamin susah hati cuma gara-gara mendengar berita buruk tersebut? Karena Nehemia sangat mengasihi bangsanya. Wow, ketika orang sayang sama sesuatu yang berharga atau seseorang yang sangat dia kasihi, dan ketika sesuatu atau seseorang itu terluka dan hancur, pasti kita pasti akan ngerasain namanya sedih atau kecewa, betul kan? Nah, sama kayak Nehemia, saking sayang sama bangsa Israel, jadi saat dia mengetahui bahwa bangsa Israel itu diserang sama bangsa-bangsa lainnya, lalu kemudian tembok Yerusalem hancur, ya kan? Nah, dia ngerasain sedih, ngerasain susah hati. Bahkan di ayat firman Tuhan di Nehemia 1 ayat 4, Nehemia saat mendengar kabar tersebut, dia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Wow. Saking sayangnya tuh. Tetapi, apa sih yang dilakukan dan apa yang jadi respon hati Nehemia saat dia ngalamin kesulitan, saat dia ngalamin kesedihan, saat dia ngalamin kekecewaan? Kita mau belajar 4 poin penting Nehemia bertahan dalam kesulitan. Oke? Nah, poin yang pertama adalah cari. Katakan cari. Ya, itu. Cari siapa, Ci? Yang pastinya bukan cari papa dan mama, bukan cari teman atau sahabat, bukan cari guru, ya kan? Atau mau cari siapa lagi? Cari orang lain yang lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih cerdas, lebih segala-galanya dibandingkan kita. Enggak. Yang pastinya kita harus tahu kalau kekuatan kita sebagai manusia itu adalah kekuatan yang sangat terbatas adanya. Nah, kalau kita sadar bahwa kekuatan kita sebagai manusia terbatas, apalagi orang-orang di sekitar kita, mereka pun juga punya kekuatan yang terbatas. Tapi ada satu pribadi yang kekuatannya tidak terbatas sama sekali. Dan kalau kita sadar siapakah pribadi tersebut,
maka kita yang lemah ini akan langsung cepet tanggap cari pribadi yang kekuatannya tidak terbatas itu. Dan siapa lagi kalau bukan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus namanya. Nah, kenapa Cici bisa bilang poin yang pertama itu adalah cari Tuhan? Karena Nehemia yang kita pelajari hari ini nih, dia juga adalah orang yang tahu kekuatannya terbatas, tetapi dia tahu ada pribadi yang kekuatannya tidak terbatas sama sekali, yaitu Tuhan. Nah, coba adik-adik buka di Nehemia 1 ayat 4. Buka Alkitabnya di Nehemia 1 ayat 4. Nah, Nehemia 1 ayat 4 itu berkata seperti ini. Ketika aku mendengar perkataan ini, aku duduk dan menangis dan berkabung selama berhari-hari. Wah, jadi Nehemia itu sama seperti kita adik-adik saat dia mendengar kabar buruk, kabar duka, atau berita apapun yang mendukakan hatinya, dia itu duduk dan menangis. Siapa dari kita juga yang sering seperti itu? Saat kita dengar kabar buruk, ketika kita sedang dalam kesulitan, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain nangis. Nah, Nehemia juga sama. Nah, coba baca lagi di kalimat berikutnya. Aku, yaitu Nehemia, berpuasa dan berdoa di hadapan Allah semesta langit. Nah, cara Nehemia mencari Tuhan adalah dengan cara berdoa dan berpuasa. Ketika dia tahu dia nggak bisa lakukan apapun dengan kekuatan sendiri, Nehemia langsung duduk berdoa, menangis, mencurahkan hati dan perasaannya. Semua bebannya dia curahkan kepada pribadi yang setia, yaitu Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar nih dari Nehemia, coba kita koreksi hidup kita. Apakah selama ini ketika kita ngalamin kesulitan, ketika kita ngalamin masalah, yang kita cari itu siapa yang pertama kali? Atau mungkin justru kita nggak cari siapapun. Kita justru lebih banyak mendem sendiri, lalu kemudian kita duduk sendiri, dan kita menangisi diri sendiri, atau menangisi situasi yang sulit, menangisi masalah tersebut, dan nggak melakukan apapun. Padahal Tuhan itu menyediakan dirinya untuk apa? Untuk dicari sama kita. Apakah ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan membiarkan dirinya ditemukan sama kita. Tuhan mendengar jawaban kita. Apakah iya, Buktinya aku berkali-kali berdoa, tapi masalah tetap ada. Nah, mari adik-adik coba buka Alkitab kita lagi di Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi adik-adik, coba mulai percaya sama perkataan Tuhan. Mulai renungkan perkataan Tuhan ini dengan baik-baik. Karena ini janjinya Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang di Yeremia 29 ayat 13 loh, bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka dia bisa ditemui. Wow, wonderful banget kan Tuhan kita itu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Jadi saat kita curhat sama Tuhan, saat kita cerita sama Tuhan, saat kita datang sama Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang bisa kita temui. Mau kapanpun, mau dimanapun, setiap saat. Nah, karena Nehemia tahu dan sadar bahwa Tuhan itu bisa ditemui dimanapun, kapanpun, dan setiap saat, makanya Nehemia pertama kali dilakukan adalah cari Tuhan. Nah, kalau Nehemia saja bisa, kenapa kita nggak bisa ngelakuin hal itu? Kita bisa dan sangat bisa, apalagi di situasi sekarang ini. Saat kita sekarang belajar dari rumah, papa mama kita kerja dari rumah, lalu kemudian ibadah pun dari rumah, ibadah juga bisa bersama-sama dengan orang tua, ya kan? Kita bisa membangun kehidupan doa dengan keluarga kita, dengan papa mama kita, kakak adik kita. Ya, sangat mudah sekali, sangat fleksibel sekali. Setiap saat, kapanpun kita bisa doa sama-sama, cari Tuhan bersama-sama, dan itu bisa jadi sesuatu yang powerful dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau adik-adik dan keluarga adik-adik pengen tetap bertahan nih dalam masa-masa sulit sekarang ini, cari Tuhan, sebab Dia berkenan untuk ditemui. Oke, dan poin yang kedua adalah poin proaktif. Katakan proaktif. Ya, proaktif untuk cari solusi, berusaha untuk cari solusi, dan jangan diem aja. Jadi setelah kita cari Tuhan, kita harus lakukan apa yang jadi bagian kita, adik-adik. Kenapa? Karena saat kita cari Tuhan, saat kita dengar suaranya, saat kita mulai nih memiliki waktu WPDA, waktu pribadi dengan Tuhan,
justru disitulah Tuhan akan kasih hikmatnya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita jalani, jalan-jalan mana yang harus kita pilih. Nah, cara-cara seperti apa untuk bisa keluar dari masalah tersebut, itu Tuhan bisa kasih hikmat sama kita. Jadi, kita juga harus proaktif untuk belajar, untuk cari solusinya. Contohnya nih, saat kita sadar dan kita tahu kita kesulitan memahami materi pelajaran karena gurunya terlampau cepat ngajarnya, jadinya kitanya nggak bisa ngikutin. Kalau gitu sekarang pilihannya ada di tangan adik-adik. Adik-adik mau memilih untuk diam, lalu kemudian nggak melakukan apapun, biarkan aja. Aku nggak tahu bagaimana cara memahami materinya, biarkan aja. Itu kan karena salah gurunya ngajarnya kecepatan. Itu kan mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keadaan, atau justru adik-adik memilih untuk proaktif cari solusinya. Gimana caranya supaya saya bisa untuk memahami materi pelajaran ini? Berarti saya harus cari orang lain, mungkin teman saya yang sudah lebih paham untuk ajarin saya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga bisa mungkin les tambahan, tanya sama guru-guru lesnya, ya kan? Atau yang ketiga, karena kita sudah dalam zaman yang canggih, teknologi yang canggih, artinya aksesnya terbuka lebar. Adik-adik bisa cari materi pelajaran yang adik-adik nggak mengerti, cara mudahnya seperti apa. Adik-adik belajar dari buku-buku lain, pergi ke toko buku, beli buku-buku tambahan. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak solusi, ada begitu banyak jalan keluar supaya adik-adik bisa lebih mengerti materi pelajaran tersebut. Nah, lihat kan perbedaannya antara orang yang diam saja sama orang yang melakukan apa yang jadi bagiannya. Kalau gitu, adik-adik mau jadi seperti apa? Itu pilihan adik-adik lagi. Nah, poin yang ketiga nih adalah curhat. Katakan curhat. Nah, siapa di sini yang senang banget curhat? Angkat tangannya. Wah, pastinya, terutama nih anak-anak perempuan nih, anak-anak perempuan media, pasti senang banget curhat, sharing gitu kan ya sama sahabat-sahabatnya, ya kan? Tapi di sini curhat adalah sharing sesuatu apa yang menjadi kesulitan adik-adik. Adik-adik nggak bisa pada saat mengalami masalah, adik-adik justru sendirian. Adik-adik butuh yang namanya komunitas. Katakan komunitas. Ya, komunitas yang sehat itu penting. Kenapa? Karena komunitas itu akan membantu menjaga adik-adik. Tuhan bisa gerakkan orang-orang terdekat kita untuk menguatkan kehidupan kita, untuk memberikan semangat yang baru, untuk membantu kita mencari jalan keluar. Kalau adik-adik sendirian aja, adik-adik nggak mau melibatkan diri sama orang lain, adik-adik nggak mau curhat sama orang-orang yang menjadi teman komunitas, maka adik-adik akan merasa loneliness, adik-adik akan merasa kesepian, adik-adik merasa seperti nggak ada yang peduli. Padahal kalau adik-adik mulai melangkahkan kaki, mulai menetapkan hati untuk aku mau berbagi nih, aku lagi dalam keadaan sulit, aku butuh yang namanya topangan doa. Adik-adik bisa sharing itu sama teman-teman adik-adik, sama sahabatnya adik-adik, orang-orang yang adik-adik percaya. Jadi nggak sembarangan orang. Pilihlah komunitas yang sehat. Gimana caranya, Ci, untuk pilih komunitas yang sehat? Gampang caranya. Adik-adik bisa lihat orang-orang tersebut apakah jadi pelaku firman Tuhan atau enggak. Lalu kemudian yang kedua, orang-orang tersebut perkataan-perkataannya positif atau enggak. Hidupnya membangun kehidupan adik-adik atau enggak. Hidupnya mau menguatkan kehidupan adik-adik atau enggak. Ya kan? Jadi pilihlah orang-orang yang bisa adik-adik percaya, pilihlah orang-orang yang membangun hubungan yang sehat sama adik-adik. Jadi jangan sendirian lagi ya kalau lagi dalam keadaan masalah. Oke? Adik-adik juga bisa loh cerita sama Cici dan Kokonya. Terutama adik-adik Madya. Adik-adik Madya kan sudah punya grup WhatsApp nih sendiri kan. Adik-adik bisa sharing sama Cici dan Kokonya di situ. Dan Cici dan Koko akan sebisa mungkin untuk membantu adik-adik membawa kehidupan adik-adik di dalam doa. Karena memang itulah fungsi kita satu sama lain. Untuk saling menguatkan, saling menopang, saling memberi semangat. Di saat adik-adik lemah, di saat adik-adik sedang terjatuh. Seperti itu. Jadi jangan alergi
untuk curhat. Oke? Dan poin yang keempat adalah pilih. Katakan pilih. Ya, betul. Nah, saat Nehemia nih udah cari Tuhan, lalu kemudian yang kedua, dia kemudian proaktif, cari solusi, cari jawaban bagaimana ya cara bangun tembok, karena kan dia nggak punya skill untuk bangun tembok. Lalu kemudian yang ketiga, Nehemia juga mulai sharing sama orang-orang di sekitarnya, orang terdekatnya, dan akhirnya terbentuklah tim untuk bisa membangun tembok tersebut. Dan yang terakhir, Nehemia saat sudah mulai menguatkan iman percayanya, lalu kemudian mulai mau bekerja untuk membangun proyek tembok Yerusalem, tapi dia ketemu sama orang-orang yang mengolok-olok dia, menghina-hina dia. Nah, itu ada di Nehemia 2 ayat 19 sampai 20. Jadi kita baca sama-sama ya. Nehemia 2 ayat 19 sampai 20. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allahku semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, adik-adik, kadang kalau kita sudah mulai bangkit untuk bertahan dalam masalah, kita sudah mulai punya solusi untuk bisa keluar dari masalah, untuk menyelesaikan masalah, selalu saja dalam prosesnya pasti kita akan ketemu sama orang-orang yang mengolok-olok, orang yang menghina. Kamu mah nggak bisa, kamu mah nggak mampu, kamu mah nggak punya kemampuan itu, udahlah diem aja. Nah, pasti kita pernah kan ngalamin yang namanya seperti itu, ketemu sama orang-orang yang perkataannya selalu negatif, pikirannya negatif. Bahkan sekarang mungkin bukan cuma dengar, tapi kita bisa baca dan lihat dari postingan-postingannya. Postingan-postingan yang negatif, postingan-postingan yang mengandung berita atau konten hoax, ya kan? Nah, semua hal itu justru kita harus filter dari diri kita sendiri. Kita harus pilih. Pilihlah mana perkataan yang positif, pilihlah mana perkataan yang negatif. Saat kita sudah tahu nih, mana yang perkataan positif, mana perkataan negatif. Perkataan positif kita dengar, perkataan yang negatif justru kita hindari. Kenapa? Karena perkataan negatif hanya akan membuat semangat kita semakin menurun. Iman kita pun nggak bertumbuh sama sekali. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri untuk selalu mulai cari Tuhan, mulai punya hubungan sama Tuhan, dan mulai baca firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah perkataan kehidupan. Karena firman-Nya itu akan membangkitkan semangat dan iman percaya kita. Kalau kitanya nggak diisi dengan firman Tuhan, kitanya juga nggak membiasakan diri untuk dengar suara firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, lalu bagaimana caranya kita bisa menangkal setiap pikiran-pikiran negatif yang banyak banget di luar sana, ya kan? Karena kita nggak tahu kebenarannya itu yang seperti apa. Nah, justru kalau kita mulai isi terus pikiran, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka saat kita lihat postingan yang negatif, saat kita dengar suara yang negatif, kita tahu nih, ini mah salah, ini mah intimidasi, itu mah bukan kebenaran. Karena kita udah terisi dulu sama kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, mulailah punya kebiasaan untuk memilih-milih mana yang patut kita dengar, mana yang nggak usah kita dengar sama sekali. Seperti itu. Mau mulai belajar untuk filter setiap hal yang ada. Gak semuanya harus kita dengar, gak semuanya harus kita lakukan, dan gak semuanya harus kita pikirkan. Hanya dengar suara Tuhan, pikirkan apa yang positif, dan isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang membawa semangat dan iman kita makin bertumbuh. Nah, kita udah sampai nih di akhir firman Tuhan. Jadi, mudah atau mudah melakukan firman Tuhan hari ini? Iya, pastinya kita punya proses tersendiri untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Cari Tuhan, lalu kemudian yang kedua proaktif, lakukan bagian kita, lalu kemudian yang ketiga adalah curhat, sharing sama orang. Jangan merasa sendiri, jangan merasa nggak ada orang lain yang peduli. Mulai belajar berbagi kesulitan kita sama orang lain. Dan yang keempat adalah mulai filter, pilih
pilih mana perkataan-perkataan positif, mana perkataan-perkataan negatif, dan isi pikiran kita dengan suaranya Tuhan, kebenarannya Tuhan. Seperti itu. Dan keempat hal inilah yang akan membuat kita tetap bertahan, kita tetap kuat, kita tetap teguh dalam mengatasi masa-masa kesulitan kita. Oke, nah sekarang Cici mau bacain ayat firman Tuhan hari ini. Ayat firman Tuhan hari ini itu ada di pasal 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saat kita sedang lagi dalam keadaan masalah, keadaan tertekan, justru ketika kita bertekun, kita akan tahan uji. Saat kita tahan uji, maka akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu datangnya dari Tuhan, adik-adik. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa pakai kemampuan kita sendiri. Justru kita butuh pribadi yang kuat, yang powerful. Untuk apa? Untuk menopang kehidupan kita. Dan nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menopang kehidupan kita sekuat pribadi ini, yaitu Tuhan Yesus namanya. Jadi adik-adik, saat ini juga Cici mau ajak adik-adik untuk fokus sama Tuhan, untuk bicara sama Tuhan, untuk mulai mengandalkan Tuhan. Cari Dia setiap saat, setiap waktu. Gak cuma pada saat kita ketemu masalah, bahkan saat hidup kita pun diberkati sama Tuhan, hidup kita pun ada aman dalam perlindungan Tuhan, kita pun harus tetap punya ketekunan untuk cari Tuhan. Seperti itu. Maka tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kami sungguh percaya saat kami menyerahkan kehidupan kami sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan mengizinkan kami untuk bisa dapat bertemu denganmu. Tuhan bukan Allah yang jauh, Tuhan adalah Allah yang sungguh sangat dekat. Untuk itu Tuhan, kami mau buka hati kami, buka pikiran kami, supaya di saat di momen-momen di mana kami sedang mengalami kesulitan, yang kami ingat itu adalah Tuhan. Pribadi pertama yang kami cari itu adalah Tuhan, dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri ataupun kekuatan manusia. Tuhan Yesus yang akan jadi Allah kami, Tuhan yang akan jadi pemimpin kehidupan kami. Dan Tuhan, kalau hari ini mungkin ada begitu banyak adik-adik Madia, adik-adik yang dan keluarganya yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang tahu detail apa yang sedang terjadi sama adik-adik di tempat ini. Dan aku berdoa Bapa supaya Tuhan sendiri yang akan bersama-sama dengan kehidupan adik-adik dan seluruh keluarganya menjamah mereka dan memulihkan setiap kondisi-kondisi yang sulit. Tuhan yang akan jadi jalan keluar, Tuhan yang akan jadi sumber jawaban bagi kehidupan mereka. Dan saat mereka bertekun, saat mereka bermegah dalam kesulitan, saat mereka mengandalkan Tuhan dalam kesulitan mereka, mereka pun akan keluar menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Dan saat mereka menjadi pemenang, mereka boleh menjadikan cerita ini jadi cerita kesaksian, sehingga orang-orang yang belum kenal Tuhan akan memberikan kemuliaan dan pujiannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan yang menjangkau setiap hati adik-adik yang menonton dan menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di pada minggu depan. Terima kasih Cimima buat firman Tuhan yang udah dibagiin. Ngingetin kita semua kalau kita tidak boleh mudah menyerah, kita harus maju terus. Ya adik-adik, sekarang saatnya Cici mau ajak kalian buat main games. Siapa yang mau ikutan? Ayo main games sama Cici. Yang mau ikutan
siapin telinga kalian, siapin fokus kalian untuk mendengarkan instruksi dari Cici. Oke? Gamesnya adalah menemukan jalan yang tepat, jalan yang terbaik untuk sampai ke permata yang ada di atas. Adik-adik bisa lihat gambar berikut. Di setiap jalan ada bendera sebagai petunjuknya. Bendera-bendera yang benar adalah bendera yang berisi poin-poin mengenai respon hati Nehemia yang tadi sudah dibagikan saat firman Tuhan. Bendera-bendera itulah yang akan membawa kalian untuk sampai di permata. Berikan tanda panah untuk bendera yang adik-adik pilih. Pastikan adik-adik memilih bendera yang benar, oke? Dan screenshot jawabannya, kirimkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, Cici tunggu ya adik-adik. Setiap hari penuh dengan warna. Cici punya kabar gembira buat adik-adik yang lagi di rumah aja. Masih ingat kuis minggu lalu? Nah, Cici mau jelasin dulu tentang kuis minggu lalu. Ada pertanyaannya, berapa banyak padi yang akan dihasilkan? Yang dihitung itu adalah hanya yang ada di tanah yang subur. Di tanah berbatu dan semak, benihnya akan mati. Benih biru ada 5 dikali 30 lipat. Benih merah 3 dikali 60 lipat. Benih kuning ada 3 dikali 100. Jadi totalnya ada berapa ya? Nah, Cici tahu jawabannya. Jawabannya adalah 630. Siapa ya yang menang? Yang menang jawabannya yang paling benar dan paling cepat. Dia adalah Anya dari Madya 3. Selamat buat Anya dari Madya 3. Nanti hadiahnya tunggu ya. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Biar adik-adik tetap semangat dan kita akan ketemu di minggu depan. Tetap sehat dan terus terus ikut ibadah Life Kids. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami dari tim pengembalaan Life Kid mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Life Kid hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.